izinkanlah saya menyampaikan materi tentang bagaimana kita akan memilih dan mengembangkan topik penelitian tentang keperawatan. Barangkali saya lebih spesifik untuk sharing saja, nanti kalau memang ada hal-hal yang bisa kita diskusikan nanti di forum diskusi, kita akan perdalam di sana. Baik, rekan-rekan sejawat sekalian, bahwa kalau kita bicara tentang penelitian, mungkin ini gambarannya ya, selama ini kalau kita bicara tentang riset, banyak sekali dari rekan-rekan sejawat kita itu yang mengatakan rasanya bingung nih mau penelitian apa, kemudian galau memilih topiknya apa, nggak ada ide dan tidak siap, atau bahkan kadang-kadang teman-teman semuanya sampai kemudian trauma ya dengan pengalaman-pengalaman penelitian yang sebelumnya. Namun kami berharap nanti setelah kita berdiskusi, setelah kita sharing bersama-sama, maka penelitian ini akan menjadi suatu kegiatan yang menyenangkan, kegiatan yang nanti akan membuat kita semuanya kecanduan, dalam tanda kutip kecanduannya positif ya, supaya nanti kita bisa mengembangkan profesi keperawatan, baik itu ada di pendidikan maupun di pelayanan. Itu mungkin gambaran betapa kita saat ini jumlah riset atau penelitian yang kita lakukan pun juga masih sangat terbatas, dan kami berharap nanti rekan-rekan sejawat yang ada di sini, kebetulan saya lihat ada dari pelayanan, ada dari pendidikan, bisa melakukan sinergisitas sehingga nanti kita bisa menemukan topik-topik penelitian keperawatan yang tentunya nanti akan bisa bermanfaat baik itu di klinik maupun di komunitas. Ya, mungkin saya sedikit mengambil salah satu isu yang sekarang ini banyak kita temukan di kondisi saat ini, di kondisi pandemi, bahwa di kondisi pandemi ini kita semuanya para peneliti biasanya tergelitik untuk melakukan riset-riset. Namun yang perlu kita sepakati bersama teman-teman sekalian bahwa tidak terjebak dengan keinginan untuk meneliti tanpa kita tahu tentang latar belakang atau topik apa yang sebenarnya sangat dibutuhkan di era pandemi COVID-19 ini. Mungkin kita akan bertanya di dalam COVID-19 ini sebenarnya ada masalah apa? Misalnya ini hanya saya contohkan saja, misalnya ada masalah psikososial di sana. Siapa yang mengalami masalah psikososial ini, maka bisa jadi nanti masyarakat, tenaga kesehatan, ataupun tenaga-tenaga kerja lain yang mungkin terdampak akibat COVID-19. Ini merupakan pendahuluan kita supaya nanti ketika kita bicara tentang secara konsep teori bagaimana kita memilih topik-topik penelitian ini, kita bisa mengambil makna-makna tertentu sehingga nanti teman-teman sekalian bisa menyusun satu atau memilih topik penelitian ini dengan baik. Ya, saya perlu menyampaikan rekan-rekan sekalian bahwa kalau kita bicara tentang topik penelitian, kita berharap topik penelitian kita ini tentu adalah topik penelitian yang baik. Karena topik penelitian yang baik ini akan menjadi fondasi dasar kita nantinya untuk melakukan proses penelitian yang baik, bahkan nanti berujung pada publikasi yang baik juga. Untuk itu, teman-teman sekalian, kita berharap bahwa ide-ide atau pertanyaan penelitian nanti harus merupakan pertanyaan yang spesifik, yang mengungkap fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita, dan juga nantinya akan memberikan tambahan wawasan buat kita semua. Untuk itu, kolaborasi dengan teman-teman yang ada di pelayanan itu akan sangat baik, karena saya yakin teman-teman yang ada di pelayanan, yang ada di puskesmas, di komunitas, ataupun yang ada di rumah sakit, mereka akan sangat dekat dengan fenomena-fenomena yang perlu kita teliti. Kemudian yang berikutnya, dengan adanya satu topik penelitian yang nanti kita kembangkan dalam suatu pertanyaan penelitian, maka kita berharap bisa mengembangkan satu hipotesa penelitian yang baik, dan ujung akhirnya nanti kita bisa mengambil satu penelitian yang bertujuan untuk melihat ketidakpastian dari area-area penelitian yang mungkin masih belum bisa diungkap dengan jelas, sehingga kita bisa memberikan kontribusi yang baik kepada pelayanan maupun di pendidikan. Ya, ini adalah karakteristik dari satu penelitian yang baik atau topik penelitian yang baik, teman-teman sekalian. Secara garis besar sebenarnya ada 2, namun di nomor 2 ini nanti kita bisa pecah menjadi ada 4 bagian. Yang pertama adalah bahwa suatu penelitian itu topik penelitian harus diawali dengan suatu pertanyaan penelitian. Bagaimana pertanyaan penelitian yang baik? Pertanyaan penelitian yang baik harus bersifat spesifik, namun ini memberikan daya ungkit yang luas.
Jadi kalau misalnya contoh Bapak Ibu sekalian kita mau meneliti tentang fenomena bagaimana dampak dari COVID-19 ini, baik itu psikososial maupun fisik pada tenaga kesehatan, maka secara spesifik kita menggali bagaimana sih fenomena yang terjadi di tenaga kesehatan. Namun kalau kita lihat dampaknya, ini akan bisa kita gunakan untuk proses pembelajaran, tidak hanya mungkin di Indonesia, tapi mungkin secara internasional. Kemudian yang perlu kami sampaikan bahwa pertanyaan penelitian yang baik ini adalah merupakan aset. Maksudnya aset bagaimana bahwa dalam aset itu maka harus mengandung beberapa komponen. Yang pertama adalah pertanyaannya harus detail, teman-teman sekalian. Jadi nggak boleh pertanyaan-pertanyaan yang mohon maaf ya, saya pakai ini aja. Ya, pertanyaan-pertanyaannya harus detail, kemudian tidak boleh hanya sesuatu pertanyaan yang masih umum, karena itu akan menyulitkan kita di dalam proses penelitian. Kemudian yang kedua adalah harus memberikan penjelasan bagaimana kita akan mengungkap penelitian-penelitian yang mungkin sudah dilakukan sebelumnya, kemudian kita akan melengkapinya. Dan yang berikutnya, teman-teman sekalian, mungkin nanti kita akan menambahkan beberapa fokus problemnya. Bisa jadi di awal-awal COVID-19 kemarin kita hanya bicara tentang masalah psikososial. Mungkin ke depan secara spesifik kita akan tahu sebenarnya masalah psikososial itu apa. Sehingga nanti kita bisa menggali lebih mendalam lagi topik-topik yang berkaitan dengan masalah psikososial pada tenaga kesehatan di era pandemi. Dan yang terakhir adalah memandu kita nanti dalam proses penelitian bagaimana kita melakukan pengumpulan data dan juga melakukan analisis penelitiannya. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan satu penelitian yang baik? Maka ada strategi yang bisa kita gunakan ya. Kita menggunakan mapping. Ada 5 nanti yang akan bisa kita gunakan. Yang pertama adalah harus visible, ya. Kemudian harus menarik, harus ada kebaharuannya, kemudian harus berdasarkan etika dan harus relevan. Artinya relevan ini nanti harus sesuai dengan apa yang diharapkan oleh praktis ya atau di lahan yang nanti memang membutuhkan kajian-kajian lebih lanjut. Saya akan lebih mendetailkan apa yang dimaksud dari map ini ya. Jadi ada 5 map ini yaitu Viner ya, kita mengenalnya dengan Viner. Yang pertama adalah terkait dengan visibilitas ya, visible. Kalau kita bicara visible, artinya bahwa penelitian ini harus mampu untuk mampu laksana. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian penelitian kita ini sulit untuk dilaksanakan, maka rasanya ini bukan penelitian yang baik untuk yang kita lakukan. Penelitian harus mampu laksana. Contoh nih Bapak Ibu, di dalam kondisi pandemi COVID-19 ini Bapak Ibu mau melakukan misalnya in-depth interview pada pasien-pasien yang positif COVID-19, misalnya seperti itu. Dan itu in-depth interview-nya dilakukan atau menggali pengalamannya itu pada saat memang pasien-pasien itu berada di ruang isolasi atau memang mengalami masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah fisiknya. Maka itu pun akan sulit untuk dilaksanakan karena ada kondisi-kondisi khusus yang harus kita jaga agar kita pun juga melindungi partisipan kita. Kemudian yang kedua adalah harus didukung dengan berbagai subjek, kemudian juga metodologi yang mudah atau bahkan pendanaan ya. Ini pun juga harus dipikirkan nih pendanaannya ya. Kalau adik-adik yang sedang tesis biasanya kami akan sampaikan mampu laksana enggak? Bagaimana dengan pembiayaannya? Memungkinkan enggak? Karena kalau tidak memungkinkan untuk kita lakukan maka sebaiknya kita menunda terlebih dahulu. Kecuali kalau nanti kita memang mendapatkan sumber-sumber pendanaan yang bisa untuk mengeksplor secara mendalam topik-topik yang ingin kita gali. Kemudian yang ketiga adalah maka ruang lingkupnya harus realistis ya. Harus realistis artinya bahwa skop atau lingkupnya ini harus mampu dilakukan oleh kita. Misalnya penelitinya ini harus ada multi keahlian gitu ya. Tidak bisa mungkin hanya perawat saja, maka kita harus melibatkan itu. Kalau kita kemudian hanya sendiri sementara keilmuan kita juga sangat terbatas, maka ini pun juga tidak bisa kita lakukan. Dan yang terakhir adalah kita harus bisa menjangkau partisipan-partisipan yang akan menjadi sumber data dari penelitian kita. Yang kedua adalah penelitian ini harus menarik, ya Bapak Ibu sekalian. Bagaimana harus menarik? Maka kita harus berangkat dari sesuatu yang mendasar. Sesuatu yang mendasar itu memang fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita dan memang ini sangat urgent untuk kita gali.
Itu yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu, biasanya kalau saya mengambil satu topik, saya akan lebih banyak berdiskusi dengan teman-teman yang ada di tatanan pelayanan, entah itu yang ada di rumah sakit ataupun yang ada di puskesmas. Saya banyak mendengar dulu mereka tentang kisah, tentang berbagai fenomena selama mereka menjalankan tugasnya, atau ketika saya juga belajar, ketika saya bergabung dengan mereka untuk melakukan tata laksana itu, kemudian saya menemukan satu fenomena yang ini harus segera diselesaikan, karena kalau tidak diselesaikan maka pelayanan keperawatan kita tidak bisa menjadi lebih baik. Maka itulah yang menjadi dasar kita kemudian memilih topik-topik penelitian. Kemudian penelitian ini harus bisa dieksplorasi, ya. Kemudian yang berikutnya harus ruang lingkupnya harus dapat menimbulkan debat, ya. Saya bilangnya debat atau discuss, ya, discuss di dalam tatanan akademik. Jadi nanti mungkin kalau teman-teman banyak studi referensi, banyak sekali topik yang kita mau ambil itu kita bandingkan di tempat A ternyata sangat berhubungan, yang di tempat B ternyata tidak berhubungan. Maka Bapak Ibu sekalian, kita semuanya akan bisa mendorong dari penelitian ini ada debat-debat akademik yang nantinya ini justru akan menimbulkan satu diskusi yang ilmiah sehingga bisa mengembangkan tatanan pelayanan keperawatan. Dan yang terakhir tentunya kita ingin topik penelitian itu mampu untuk memotivasi seseorang untuk mengembangkan satu atau pertanyaan penelitian yang kemudian akan menjadi dasar mereka melakukan penelitian. Ya. Yang ketiga adalah novelty. Novelty ini adalah kebaharuan, ya, teman-teman. Seringkali saya mendengar ketika kita diskusi di dalam penelitian, banyak para peneliti muda itu mengatakan bahwa kalau novelty itu biasanya kan hanya digunakan untuk teman-teman yang studinya S3. Biasanya kalau mau membuat disertasi harus ada novelty-nya. Kalau kami kan tidak perlu, ya Bu, ya gitu. Itu beberapa diskusi yang sering dilontarkan kepada kami ketika kami berdiskusi tentang topik-topik penelitian. Teman-teman sekalian, rekan-rekan sejawat sekalian, bahwa novelty ini seharusnya harus kita gunakan meskipun kita mungkin sebagai peneliti pemula. Jadi hasil penelitian kita ini harus menghasilkan satu kebaharuan. Ya, satu kebaharuan. Makanya nanti kita harus tahu ini sebenarnya meaningnya apa. Hasil saudara nanti akan berkontribusinya kepada pelayanan itu apa. Apa bedanya dengan riset-riset yang dahulu yang memang sudah dikembangkan. Maka kita harus spesifik menetapkan ruang lingkup kita apa, kemudian kita nanti harus mengkonfirmasi dengan banyak membaca tentunya, ya. Kita dari studi referensi, kita bandingkan tentang penelitian-penelitian yang mungkin hasilnya satu sama lain ini masih perlu diklarifikasi. Atau mungkin nanti kita harus menjelaskan bahwa penelitian kita ini memang berbeda karena ada unsur-unsur yang memang akan menimbulkan perbedaan. Misalnya unsur-unsur budaya, unsur-unsur pendekatan, dan lain sebagainya. Itu yang nanti kita tekankan. Kemudian yang berikutnya adalah, saya selalu mengatakan ini adalah imajinasinya riset, ya, peneliti, researcher, ya. Jadi topik itu adalah imajinasinya peneliti. Dan imajinasi itu bisa dibangun kalau kita banyak membaca, banyak menggali fenomena, banyak berdiskusi dari berbagai sumber riset, ya. Dari sumber riset itu ya bisa dari pelayanan atau dari pendidikan atau mungkin dari tenaga pakar, itu pun bisa kita dapatkan berbagai topik-topik penelitian yang bisa mendukung nanti kita bisa menetapkan topik penelitian. Kemudian yang berikutnya pertanyaannya harus simple, ya, dan kalau bisa nanti harus punya satu kata kunci pertanyaan penelitian kunci dan nanti akan bisa dipandu atau dibagi. Kalau nanti di dalam pembuatan proposal biasanya teman-teman akan membagi, ya, tujuan umum itu ada satu, kemudian tujuan khususnya akan ada beberapa. Ini yang kita harapkan dari novelty itu, sehingga nanti kita tahu, oh ini loh novelty-nya, ini loh sesuatu yang baru yang nanti akan kita dapatkan dari topik penelitian yang kita tetapkan. Kemudian yang keempat adalah terkait dengan etik, ya teman-teman sekalian. Nah ini, bicara tentang etik, maka kita harus benar-benar mematuhi tentang etika penelitian, teman-teman sekalian, ya. Misalnya bahwa sebelum penelitian kita pun juga harus dapat izin, mungkin kita ketika studi pendahuluan pun maka akan lebih baik kalau kita juga harus mendapatkan izin, karena bagaimanapun kita mengeksplorasi data yang mungkin bukan milik kita, ya. Tentu saja itu bukan milik kita. Dan kita harus melibatkan institusi atau layanan tertentu dan barangkali apa yang kita lakukan ini kalau kita tidak
jaga dengan baik, kita tidak spesifikkan dengan baik, maka ini bisa menimbulkan masalah-masalah ketika kita nanti melakukan penelitian, baik itu terkait dengan privacy ataupun nanti terkait dengan kesalahan-kesalahan lain di dalam pengambilan data. Jadi untuk itu maka kita harus mendapatkan izin, kemudian jangan lupa untuk juga meminimalkan bahaya-bahaya yang mungkin terjadi yang tadi saya sampaikan ya dalam kondisi pandemi ini, misalnya penelitiannya harus dilakukan seperti apa ya, apakah kita bisa memodifikasi ya. Kalau teman-teman yang kualitatif itu biasanya sekarang menggunakan pertimbangannya adalah dengan menggunakan nanti di dalam instrumennya daring gitu ya. Kemudian ada beberapa teman-teman yang mengatakan bisa nggak itu pakai daring pada penelitian-penelitian yang kualitatif misalnya seperti itu. Maka itu pun juga harus dipertimbangkan. Atau barangkali teman-teman akan melakukan penelitian-penelitian yang sifatnya intervensi. Nah itu juga harus dipertimbangkan, membahayakan bagi kita, bagi partisipan atau responden atau tidak. Ini akan harus menjadi pertimbangan awal. Kemudian lindungi privasinya, ya. Jadi kita harus benar-benar melindungi privasi dari tentu saja sumber data kita. Dan yang berikutnya nanti kita berharap teman-teman sekalian nanti ini akan menghasilkan atau menjadi panduan, akan ada panduan yang nanti akan membawa kita untuk menghindari terkait dengan praktek-praktek penipuan di dalam penelitian ya. Beberapa diskusi sekarang banyak sekali dibahas tentang banyaknya praktek-praktek penipuan di dalam penelitian. Misalnya datanya tidak ada, datanya dibuat sendiri, dan lain sebagainya. Ini kita tidak harapkan dari teman-teman sekalian yang nanti akan melakukan penelitian. Yang terakhir, yang keempat adalah yang kelima adalah terkait dengan relevan ya. Jadi kalau kita bicara tentang relevan, maka ini harus sesuai dengan bidang ilmu yang Bapak Ibu tekuni. Contoh kalau saya kebetulan ada di keperawatan jiwa, mungkin saya harus menggali fenomena-fenomena yang terkait dengan kesehatan jiwa. Begitu juga teman-teman yang peminatan yang lainnya, misalnya di komunitas, di pegawai daruratan, kemudian di PMB, anak, maternitas, maka silahkan dieksplorasi. Saya yakin teman-teman akan lebih tahu kebutuhan-kebutuhan atau fenomena-fenomena apa yang harus dikaji berikutnya dan harus ditindaklanjuti di dalam penelitian. Ya. Kemudian masalah-masalah ini sebaiknya diangkat harus dari sesuatu yang memang here and now, makanya biasanya kami menyarankan cari referensinya yang up to date ya, bukan hanya referensinya saja, mungkin masalahnya juga sekarang masih banyak kita temukan. Misalnya nih Bapak Ibu ya, mungkin mohon maaf kalau saya nanti banyak memberikan contohnya dari bidang keilmuan saya ya di keperawatan jiwa. Contoh nih misalnya saya mau melakukan penelitian tentang pasung, maka saya pun juga harus mengevaluasi apakah benar fenomena pasung itu masih ada. Kalau memang masih ada dan memang belum digali secara mendalam, maka kemudian kita bisa memutuskan bahwa topik ini bisa kita angkat dan nanti kita bisa lebih spesifikkan apa yang akan kita lihat dari pasung itu sendiri. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah beberapa beberapa masalah yang mungkin akan muncul selama kita mengembangkan topik penelitian, dan sebenarnya kita sudah memberikan panduannya solusi apa yang bisa kita lakukan nanti kalau kita dihadapkan pada beberapa problem ya. Contoh ini Bapak Ibu, misalnya nih topik kita masih sangat luas. Yang tadi ya saya contohkan di slide yang awal-awal, misalnya kita bicara tentang COVID ya. COVID ini kan masih sangat luas ya. Sebenarnya apa yang mau kita gali dari COVID itu sendiri. Maka kita harus solusinya menspesifikkan ya. Jadi kita akan persempit nanti pertanyaan-pertanyaan penelitian kita. Kemudian kalau misalnya masalahnya adalah nggak cukup nih subjeknya gitu ya. Nah, beberapa teman-teman kemarin sempat ya terkendala ketika pengambilan data di awal-awal pandemi COVID-19 ya. Mungkin teman-teman magister yang lainnya yang sedang studi, baik itu yang ada di UB maupun di luar UB, itu merasakan betul ketika mau mengambil data, kemudian kita semuanya harus menjalankan protokol, yaitu harus stay at home. Maka mungkin kita akan kemudian bertanya, apakah sebenarnya subjeknya kita ini cukup apa enggak ya. Jadi ini sesuatu yang berbeda ya. Kalau itu kan subjeknya sebenarnya cukup, tapi mungkin metodenya yang harus kita modifikasi. Yang dimaksud tidak cukup subjek itu apabila memang ini adalah kasus-kasus yang sangat-sangat spesial gitu ya. Jadi
mungkin partisipannya pun juga sangat-sangat sulit untuk kita dapatkan. Nah, sebaiknya itu pun juga kita pertimbangkan agar nanti kita bisa menekankan batasan dari kriteria kita apa gitu ya. Jadi kalau misalnya terlalu sempit juga sehingga subjeknya hanya tinggal satu atau dua, partisipannya tinggal satu atau dua, maka mungkin nanti salah satu cara yang bisa kita lakukan memperluas ya kriteria inklusi dan kriteria eksklusinya. Jadi dengan memperluas kriteria inklusi, nanti kita berharap maka subjek itu bisa kita didapatkan dalam penelitian. Kemudian yang berikutnya, teman-teman sekalian, ya, Ibu, waktunya tinggal 5 menit. Iya, baik ya. Baik. Kemudian mungkin nanti yang terkait dengan metodologi kita bisa kolaborasi ya teman-teman sekalian dengan mungkin keahlian yang lain. Kemudian kalau memang sangat mahal, kita bisa melakukan dengan joint research dengan teman-teman yang lainnya. Atau mungkin kalau memang kita perlu ada tenaga-tenaga pakar yang bisa membantu kita, itu bisa kita lakukan ya. Ini adalah beberapa tabel, nanti mungkin teman-teman bisa melihat contohnya. Di sebelah kiri itu saya berikan contoh tentang beberapa pertanyaan yang tidak kurang bagus untuk menjadi pertanyaan penelitian karena masih sangat luas. Kemudian yang sebelah kanan itu adalah contoh-contoh pertanyaan penelitian yang sudah lebih bagus ya, karena memang sangat spesifik dan memang bisa kita lakukan. Ini adalah beberapa tipe pertanyaan penelitian. Ternyata tipe pertanyaan penelitian itu banyak teman-teman sekalian. Sehingga nanti kita jangan sampai hanya topiknya, saya itu mau mengeksplor apa ya, hubungan A dengan hubungan B, misalnya seperti itu. Itu sebenarnya hanya salah satu tipe dari pertanyaan penelitian. Ya. Di dalam pertanyaan penelitian ada 8. Yang pertama eksisten. Ya, jadi eksisten ini berarti kita berfokus pada fenomena yang ada saat ini. Kemudian kalau deskriptif nanti kita lebih menjangkau tentang apa sih keunikannya. Kemudian yang composition itu kita akan melihat tentang tahapan-tahapannya apa. Misalnya bisa kita breakdown lagi ya pertanyaan penelitian. Kita mau melihat tahapan dari perilaku spiritual keluarga dalam merawat pasien dengan halusinasi. Maka itu adalah contoh dari composition. Kemudian kita akan melihat relation. Ini yang banyak digunakan teman-teman, melihat hubungan A dengan hubungan B. Kemudian kalau yang kelima adalah deskriptif komparatif ya, jadi memastikan kelompok itu memiliki persamaan, tapi kemudian tempatnya yang mungkin berbeda sehingga kita bisa compare. Causality, jadi ada sebab akibat di sana ya, ada hubungan sebab akibat. Kemudian ada causality komparatif kalau kemudian ini di-compare ya di dalam beberapa kelompok. Dan yang terakhir adalah causality tentang comparative interaction. Jadi ada banyak sebenarnya tipe-tipe dari pertanyaan penelitian. Nah, bagaimana kita akan mendevelopment satu pertanyaan penelitian? Maka yang harus kita lakukan, yang langkah pertama adalah identifikasi bidang garap kita dengan baik. Kemudian yang berikutnya harus ada studi pendahuluan ya teman-teman sekalian. Setelah kita studi pendahuluan, maka yang akan kita lakukan adalah apa dari studi pendahuluan itu yang belum diketahui. Nah, kemudian kita harus menetapkan pertanyaan umumnya dan kita bawa pada pertanyaan yang lebih spesifik. Kemudian ini fokuskan cakupan dari penelitian yang akan kita lakukan, ya. Kemudian jika sudah ditemukan bingkai susun satu pertanyaan, bahkan kalau perlu nanti kita harus menetapkan prediksi. Kalau kita di dalam penelitian menyebutnya adalah hipotesa. Dan yang terakhir nanti pahami apakah penelitian ini memiliki implikasi yang baik di dalam bidang keperawatan. Ini tahapannya yang bisa kita lakukan ya. Yang pertama adalah ketika kita mau memformulasi pertanyaan penelitian, yang harus kita lakukan adalah brainstorming terlebih dahulu. Ya, ada 5 langkah diantaranya. Menetapkan tipe yang tadi ada 8 itu, tipe yang akan saudara gunakan di dalam studi itu apa. Kemudian tetapkan keunikan area yang akan saudara gali, persempit, evaluasi pertanyaan yang sudah kita buat, dan kembangkan hipotesa. Setelah kita punya brainstorming, maka langkah berikutnya kita harus menulis ya pertanyaan penelitian. Nah, pertanyaan penelitian ini tolong dibuat dengan kata-kata teman-teman sendiri ya, dibaca kembali, diulang-ulang. Kalau memang kurang spesifik harus dipersempit, dispesifikkan lagi. Kemudian kita akan lihat juga kaitannya dengan populasi ya, dan yang mungkin yang harus kita lakukan apakah ini akan merefleksikan area penelitian yang akan kita dalami. Ini beberapa poin penting ya yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan, selama kita melakukan
penyusunan topik penelitian ya, jadi harus cari referensinya, kemudian harus lebih spesifik, ada kata-kata yang mungkin sulit ya untuk kita gali. Kemudian yang berikutnya mungkin harus ada spesifik variabelnya. Variabelnya harus spesifik, kalau variabelnya nggak spesifik akan sulit untuk kita. Nah, ini teknik-teknik bagi teman-teman yang masih menjadi pelajar ya. Jadi mungkin nanti perlu ya brainstorming dengan teman-temannya dalam grup gitu ya. Dan mungkin kita harus open mind ya, mungkin dapat masukan dari berbagai disiplin, bikin partner. Kalau teman-teman misalnya terkait dengan informatika keperawatan mungkin nggak bisa kita sendiri yang akan membuat, maka kita harus punya partner dengan teman-teman yang punya keahlian tersebut. Selalu menggunakan kata-kata why untuk mengidentifikasi ruang lingkup kita. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus bicarain tentang apa ya, dan yang terakhir mungkin kita harus nanti spesifik menggambarkan tentang area sesuatu yang penting di area yang kita dalami. Ini mungkin tahapan-tahapan seleksinya ya. Jadi yang pertama nanti teman-teman sekalian adalah ini yang penting nih, biasanya kita kalau mau penelitian itu agak-agak males gitu ya, maka harus bikin dulu building momentumnya terlebih dahulu ya. Building momentumnya, jadi kita harus bangun, harus ada proses menyukai penelitian. Kemudian lihat kesempatan kita untuk publikasi, aspek-aspek di dalam penelitian harus diperhatikan. Kemudian terkait dengan policy dan ethical issues-nya juga harus digali, dan yang terakhir nanti kita akan submit di mana ini penelitian, karena kita berharap penelitian kita ini bisa kita diseminasikan dan bisa digunakan oleh masyarakat. Nah, untuk membangun momentum itu bagaimana teman-teman? Nah, ini ya, jadi harus open mind teman-teman sekalian, mendekati problem, makanya diskusi dengan teman-teman yang ada di pelayanan, kemudian juga banyak membaca tentang teori-teori yang sudah dikembangkan. Dan mungkin teman-teman sekalian yang harus kita jaga betul, jangan kita terjebak dengan beberapa penelitian yang mungkin ini karena ada penghargaan maka saya mau penelitian ini, tapi tidak ada kaitannya langsung dengan area penelitian kita. Dan yang terakhir mungkin kita perlu mencari potensi-potensi besar dari penelitian itu apa yang bisa digunakan atau pengembangan di pelayanan perawatan. Ini hanya beberapa saja teman-teman, kebetulan ada beberapa yang sudah kami lakukan penelitian, dan ini satu contoh ya pertimbangan kalau kita mau tujuannya nanti akan publish di mana sebenarnya. Itu salah satu pertimbangan tadi sudah saya sampaikan. Misalnya ini contoh tipe aja, saya hanya akan melakukan penelitian yang terkait dengan deskriptif, maka ini bisa kita lakukan. Dan di deskriptif kalau kita susun dengan baik pun sebenarnya akan bisa juga nanti publikasinya di beberapa jurnal internasional bereputasi ya. Kalau yang ini kita melihat terkait dengan causality ya, tipenya causality, jadi ada intervensi yang dilakukan ya pada satu kelompok. Ini contoh gambarnya saja. Nah, yang ini adalah komposisi, karena memang di sana penelitian ini ingin melihat tentang tahapan-tahapan dari bagaimana sih pasung itu bisa terjadi. Misalnya ini hanya contoh-contoh saja yang mungkin nanti teman-teman bisa sesuaikan. Dan kalau yang di atas ini adalah beberapa contoh penelitian kami yang menggunakan tipenya adalah deskriptif. Ya, dengan demikian saya bisa menyimpulkan teman-teman sekalian bahwa kalau kita mau membuat satu topik penelitian yang baik, maka yang harus kita lakukan adalah teman-teman review literaturnya, identifikasi apakah ada research gap-nya seperti apa, kemudian usulkan ada kebaharuan dari penelitian kita, dan yang terakhir mungkin potensi-potensi apa yang nanti akan kita kontribusikan di dalam pelayanan perawatan. Ya. Ini yang terakhir, topik penelitian yang baik itu akan nanti membawa kita ke dalam proses penelitian yang baik, dan apabila proses penelitian ini baik, maka kita berharap menghasilkan satu penelitian yang baik, dan satu penelitian yang baik nanti kita berharap maka akan memudahkan kita untuk melakukan publikasi di jurnal bereputasi. Ya, ini barangkali penyemangat saja buat teman-teman sekalian ya, jangan ragu untuk banyak bertanya, jangan takut untuk gagal, karena kegagalan itu adalah satu keberanian kita untuk sukses di dalam membangun satu penelitian yang baik. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.